Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Minyak goreng di Pasar Pariaman langka sejak 4 hari lalu. Talempong Kayu ikut meriahkan perayaan ulang tahun Kabupaten Solok ke-109. Menjelang bulan suci Ramadan, sejumlah masjid dan musola atau surau yang rusak akibat gempa beberapa waktu lalu mulai diperbaiki oleh warga dan sejumlah donatur. Salah satunya Surau Lambah Awa yang terletak di Jorong Tanjung Aro, Nagari Persiapan Timbo Abu Pasaman Barat. Sebagian surau lama yang sebelum terjadi gempa tidak digunakan, kini diperbaiki agar bisa digunakan untuk beribadah selama bulan puasa nanti. Pasalnya, sebagian besar masjid yang ada di kampung itu rusak parah dan tidak bisa digunakan lagi. Menurut data Wali Nagari Persiapan Timbo Abu, 6 masjid dan 6 musola di daerah itu rusak akibat gempa beberapa waktu lalu. Beberapa di antaranya telah diperbaiki oleh warga dan dibantu oleh komunitas serta donatur. Rumah ibadah kita ada masjid dan 6 buah, musyawarah dan 4 unitnya. Di musola pun ada 8 unit, musyawarah dan 6 unit. Jadi upaya saya mohon bantuan kepada pihak swasta atau donatur. Warga berharap bantuan donatur ataupun organisasi sosial untuk memperbaiki rumah ibadah mereka yang rusak. Selama Ramadan, keberadaan masjid ataupun musola sangat dibutuhkan warga untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah setiap malamnya. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Bulan Sya'ban sekarang ini adalah bulan terakhir sebelum masuk Ramadan. Artinya, bulan puasa sudah di depan mata, hanya tinggal hitungan hari. Bagi para santri di pesantren An-Nur Lunang, pesisir selatan, bulan Ramadan adalah waktunya bagi mereka untuk mengaplikasikan ilmu yang selama ini mereka peroleh di pesantren atau madrasah. Jumat pekan lalu, para santri pesantren An-Nur diuji kemampuannya di hadapan para orang tua dan juga para donatur yang ikut membangun pesantren ini. Mulai dari menghafal Al-Quran, menghafal hadis, hingga berceramah ala Ustadz Kondang. Kita, panutan kita, suri kaulah dan kita, apa baginya pahalanya, 100 mati sahih. Masya Allah. Nah, hadirin yang mulia dan kawan-kawan yang berbahagia, Bang Kikus aplikasinya baca doa Bang Kikus. Bagi pengelola pesantren, kegiatan yang disebut malam Nifsu Sya'ban atau malam ke-15 bulan Sya'ban sebagai evaluasi terhadap apa yang sudah diajarkan kepada santri selama 1 tahun belakangan. Selain sebagai bentuk tanggung jawab kepada para orang tua santri dan masyarakat, juga untuk meyakinkan kemampuan anak muridnya bisa dilepas mengabdi di tengah-tengah masyarakat selama bulan puasa nanti. Selama 1 tahun kan kita sudah diberikan amanah oleh masyarakat kepada kita mendidik anak-anak sesuai dengan amanah dari masyarakat. Nah, inilah dalam 1 tahun inilah kita tunjukkan bagaimana hasil pendidikan kita kepada masyarakat. Mereka berbakti sosial dengan terjun ke masjid-masjid atau musola-musola Lunang dan sekitarnya untuk mengamalkan apa yang selama ini didapat dari bangku madrasah begitu. Pesantren An-Nur dikelola oleh seorang ustadz dan dibantu sejumlah guru di bawah bimbingan kantor Kementerian Agama Pesisir Selatan. An-Nur dibangun dengan semangat kebersamaan, memanfaatkan sumbangan dari para donatur yang ikut membesarkan pesantren ini. Misinya ingin menjadikan Kecamatan Lunang sebagai pusat pendidikan agama Islam. Arsyad Kusnadi melaporkan
dari Lunang, pesisir selatan. Kika, panutan Kika, suri kaula dan Kika. Talempong kayu merupakan salah satu peralatan kesenian yang hanya ada di daerah Solo, seperti yang dimainkan oleh ibu-ibu dari daerah Batu Bajanjang, Kecamatan Tigulurah, Kabupaten Solo, pada acara Festival Lima Danau. Acara ini dilaksanakan dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Solo yang ke-109 dan bertempat di lapangan bola kaki di daerah Muara Panas. Mereka menampilkan kesenian tradisional yang dinamakan talempong kayu, alat musik yang terbuat dari kayu yang bisa mengeluarkan nada-nada persis seperti bunyi talempong pada umumnya. Talempong kayu ini dibuat dari kayu yang bernama sape dan hanya tumbuh di perbukitan di Kanagarian, Batu Bajanjang. Menurut pemainnya, kesenian talempong kayu ini sudah mereka wariskan secara turun-temurun. Penampilan hari ini sebagai upaya menghidupkan kembali kesenian talempong kayu yang sudah lama terlupakan. Dari kayu sape dan juga dari kayu galon. Kayunya itu diambil dari lereng gunung. Langsung bukan dari kayu dalok saja, dari kayu sape dua macam Pak. Ya. Situ langsung dikeringkan. Dikeringkan dulu. Dikeringkan dulu. Setelah itu? Sudah itu baru disetel bunyinya. Kabupaten Solo termasuk salah satu kabupaten dengan daerah yang luas di Sumatera Barat. Saking luasnya, saat sekarang Kabupaten Solo dibagi menjadi 3 daerah pemerintahan. Kabupaten Solo sendiri telah ada sejak tahun 1913. Pada tahun 1971, pemerintah membentuk Kota Madya Solo dan tahun 2004 membentuk Kabupaten Solo Selatan. Hingga kini, Kabupaten Solo, Kota Madya Solo, dan Kabupaten Solo Selatan terletak di daerah yang dulunya merupakan daerah Kabupaten Solo. Garnadi melaporkan dari Kabupaten Solo. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Fri Meriana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.